Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Salman Nurul Iksani, Prodi Informatika semester 4, Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah Information Retrieval yang diampu oleh Ibu Novatri Romadhoni, Eskom Mkom. Oke, langsung saja ke videonya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang model prediksi Plygraph dengan menggunakan decision tree di Python untuk memprediksi cuaca. Oke, yang pertama yaitu Pandas PD. Library ini digunakan untuk bekerja dengan data di Python. Library ini memungkinkan untuk membuat, memanipulasi, dan menganalisis data yang disimpan dalam data frame struktur tabel. Sebuah dictionary bernama data dibuat. Dictionary ini membuat data cuaca dan variabel target yaitu Plygraph. Setiap key dalam dictionary mewakili fitur atau kolom, dan nilai yang sesuai adalah list yang berisi titik data untuk fitur tersebut. Sebuah data frame Pandas bernama df dibuat dari dictionary data. Data frame adalah struktur data berlabel dua dimensi dengan kolom dan baris. Selanjutnya, objek dari kelas label encoder dibuat dan ditetapkan ke variabel lay. Setiap fitur kategorikal dalam data frame atau df dienkode menggunakan metode fit transform dari label encoder. Metode ini mempelajari kategori unik dalam fitur dan kemudian menetapkan nilai numerik ke setiap kategori. Berikut yang terjadi untuk setiap fitur. Yang pertama, df outlook cerah 0, mendung 1, hujan 2. Lalu df temperatur panas 0, sedang 1, dingin 2. df humidity tinggi 0, normal 1. Yang terakhir df bin lembut 0, kencang 1. Selanjutnya, variabel target df Plygraph juga dienkode dengan cara yang sama. Di sini tidak 0 dan ya 1 mungkin ditetapkan. Selanjutnya, data frame df dibagi menjadi dua bagian, yaitu fitur X dan variabel target Y. X berisi semua kolom kecuali Plygraph yang mewakili fitur yang akan digunakan model untuk membuat prediksi, dan Y hanya berisi kolom Plygraph yang merupakan variabel target yang akan dicoba prediksi oleh model. Selanjutnya, fungsi train, test, split dari Square Model Selection digunakan untuk membagi data menjadi set latih dan uji. Di sini 70% data digunakan untuk pelatihan dan 30% digunakan untuk pengujian. Parameter random state diatur ke 1 untuk menghasilkan pembagian yang sama setiap kali kode dijalankan atau reproducibility. Objek decision tree classifier dibuat dari scan tree. Objek ini mewakili model pohon keputusan yang akan digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan bermain golf berdasarkan kondisi cuaca. Parameter criterion diatur ke entropi. Entropi itu apa sih? Entropi itu adalah ukuran perolehan informasi yang digunakan oleh algoritma pohon keputusan untuk membuat keputusan dan membangun struktur pohon. Selanjutnya yaitu metode fit dari decision tree classifier dipanggil untuk melatih model pada data latih, yaitu X-train dan Y-train. Selama pelatihan, model mempelajari hubungan antara fitur-fitur di X-train dan variabel target di Y-train. Selanjutnya yaitu metode predict. Dari model terlatih digunakan untuk membuat prediksi pada data uji yaitu X-test. Model mengambil fitur di X-test sebagai input dan memprediksi nilai target yang sesuai, yaitu apakah seseorang akan bermain golf atau tidak. Prediksi ini disimpan dalam variabel Y'. Lalu fungsi accuracy score
dari scan matrix digunakan untuk menghitung akurasi model pada data uji. Akurasi adalah proporsi prediksi yang benar. Hasilnya dicetak ke konsol. Selanjutnya, fungsi classification report dari scan matrix, yaitu digunakan untuk menghasilkan laporan lebih rinci tentang kinerja model. Laporan ini mencakup apa saja sih? Laporan ini mencakup matriks seperti presisi, recall, dan F1 score untuk setiap kelas, yaitu tidak atau ya, dalam variabel target. Laporan dicetak ke konsol untuk memberikan wawasan tentang seberapa baik model melakukan prediksi untuk kedua kelas, yaitu bermain golf dan tidak bermain golf. Dan yang terakhir yaitu fungsi plot tree dari scan tree, digunakan untuk memvisualisasikan model pohon keputusan atau opsional. Ini dapat membantu memahami bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur-fitur yang telah dibuat. Library seperti Matplotlib atau PyPlot diimport sebagai PLT yang digunakan untuk membuat plot. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.